Karena Pak Anies juga menjadi salah satu ya sosok yang sering dikritis Pak Anies ya. Kritik. Saya di pemerintahan, gini kita bertiga di pemerintahan ini. Jadi Bapak di mantan pemerintahan. Jadi kalau berada di wilayah publik, maka kupingnya nggak boleh tipis. Kita dengarkan saja. Bila ungkapan disampaikan dengan akademik, baik-baik saja. Bila ungkapan kritik dilakukan secara kasar, itu ekspresi kemampuan dia dalam mengungkapkan. Tapi bagi saya yang sedang bekerja, ini semua adalah ungkapan pendapat rakyat. Baik yang mendukung, baik yang tidak mendukung, baik yang mencaci, baik yang kata-katanya kasar. Makin kasar kata-katanya, itu makin mempermalukan dirinya sendiri, bukan saya. Jadi saya tidak perlu merasa masalah. Dan yang kedua, jangan tempatkan misalnya seperti Jakarta sebagai masalah pribadi. Jadi ini Jakarta nih, kita tempelan di sini. Gitu ya, jangan baper. Ya, jadi jangan bawa perasaan. Ini Jakarta nih, ini kita bahas nih. Ada yang mengatakan plus, ada yang mengatakan minus. Saya sedang diamanati selama 3 tahun terakhir ini mengurus masalah di Jakarta. Apakah masalahnya baru mulai 3 tahun terakhir? Tidak, masalahnya sudah ada lama. Dan kemudian ketika orang mengkritik, rileks saja. Anggap itu bagian dari ungkapan pandangan. Karena itu saya ketika melihat ketika ada kritik keras, kemudian ada bahkan caci maki. Diserang buzzer juga sering ya di sosial media. Ya, bahkan begini, makin keras itu sebetulnya ini adalah catatan yang akan dibaca oleh anaknya dan oleh cucunya di kemudian hari. Dan ketika saya hari ini menjawab, jawaban saya juga jawaban yang akan direkam. Ini beda dengan dulu ketika catatan itu tidak ada. Hari ini apa yang kita katakan akan terekam hampir permanen. Ya, ada jejak digitalnya karena sekarang. Itu bagi termasuk bagi buzzer, ya. Siapapun yang berungkap itu jangan sampai di kemudian hari harus mendelete yang ditulis. Ketika seseorang mendelete yang ditulis, maka itu sebenarnya dia sedang mengatakan saya malu pada diri saya sendiri. Nah, jadi saya kalau melihat ini proses demokrasi. Dari dulu sebetulnya ada ini, Mbak. Apa bedanya? Dulu obrolan warung kopi tidak terdengar. Kenapa? Karena tidak ada medianya. Hari ini ngobrol warung kopi terus tweet. Ngobrol di mana terus tweet. Jadi dulu telinga hanya 2, sekarang telinga ada 1000, ada 2000. Tapi kritik itu bukan hal baru. Kalau berada di wilayah publik, maka dia harus siap untuk menjadi kotak pos kritik dari siapapun. Nah, ini benar.
I'd now like to turn to another C40 Vice Chair of the Governor of Jakarta, Anies Baswedan. You also have 2 minutes, Governor. Thank you, Mr. Miller. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, good morning, everyone. The Honorable UN Secretary General, Mr. Antonio Guterres, fellow governors and mayors, ladies and gentlemen. It's a city government has a duty to provide livable living environment for its residents. And this include addressing climate change impact by making efforts to reduce cities' carbon emissions. Cities globally have done so by putting in place commitments and resources in establishing climate action plan and delivering actions in transportation strategies, building codes, promoting clean energy, and many, many more. So ladies and gentlemen, cities across the globe are taking bold actions. So is Jakarta. Jakarta commits to be a climate resilient city, and at the moment, Jakarta is moving from car-oriented development to transit-oriented development. And Jakarta is leading in sustainable transportation and mobility transportations, and we would like to continue even further. So in these occasions, ladies and gentlemen, allow me to propose the assistance that cities needs from the UN. The UN may have a big role for supporting cities across the globe. First of all, the UN could encourage countries to acknowledge the achievements of climate actions at the city level, and that need to be calculated as part of national determined contributions of climate actions. Secondly, within the United Nations capacity, the organizations could lend a hand to foster vertical and horizontal integrations at actions and at policy levels. Lastly, toward the COP26, the United Nations could also support countries to develop comprehensive architecture and financing structure to translate the benefit that are obtained by national government in the global forum to be executed at the local level. Thank you very much. If I may interrupt, I just would like to say that we are fully on board with your suggestions. We'll do our best with our agencies and country teams to fully support your perspective, and in our global advocacy with governments to do exactly what you ask us to do in relation to your own governments. Thank you very much. Truly appreciate it. Well, Governor Baswedan, you've already influenced the United Nations with 2 minutes. Imagine if you had 4 minutes. Thank you. Di Jakarta sekarang ini, terima kasih Pak Zita. Ini kalau nggak ada dukungan Pak Zita nggak jalan. Namanya BOTI. BOTI, biaya operasional tempat ibadah. Semua tempat ibadah di Jakarta mendapatkan 1 juta rupiah biaya operasional per bulan di seluruh Jakarta. Itu Masjid, betul, Pak. gereja. Karena saya koordinator Komisi E, jadi luar biasa juga ngeliat program-program Pak Anies di Komisi E itu langsung ke masyarakat banyak sekali. Langsung. Apresiasi. Jadi setiap tempat ibadah itu dapat 1 juta rupiah. Apakah rumah ibadah Muslim, Kristen, Buddha, Hindu, Katolik, semuanya terima. Lalu pekerja agamanya, mereka semua terima 500 ribu rupiah per bulan. Mereka terima. Apa yang terjadi? Teman-teman sekalian, yang tadi saya ceritakan ini, Pak, ini membangun persatuan, membangun perasaan kebersamaan, membangun kesetaraan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. At-taqwa ya Allahu ya Allah ya arhamar rahimin. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Allahu Rabbi. Sahabat, baru saja Anda telah menyaksikan 3 video yang mewakili bagaimana kiprah Bapak Anies Baswedan sebagai pejabat Gubernur DKI dan juga kiprahnya di dunia internasional. Bapak Anies Baswedan lengkapnya adalah Haji Anies Baswedan, adalah seorang akademisi pendidikan dan juga politikus Indonesia yang menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta untuk periode 2017 hingga 2022.
Sebelumnya pernah menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia ke-27 dengan masa pejabatan 27 Oktober 2014 sampai dengan 27 Juli 2016. Sebagai Gubernur DKI, beliau 7 kali mendapatkan penghargaan internasional bergengsi. Pertama, masuk dalam daftar 21 Heroes 2021 oleh Transformative in Urban Mobility Initiative atau TUMI. Bapak Anies sejajar dengan sejumlah tokoh dunia termasuk pendiri Tesla dan SpaceX, Elon Musk. Kedua, bagian dari 100 intelektual publik dunia. Majalah Foreign Policy memasukkan Anies dalam 100 intelektual publik dunia dan merupakan satu-satunya orang Indonesia yang berhasil masuk dalam daftar hasil rilis majalah tersebut. Anies menjadi satu-satunya tokoh Indonesia yang masuk dalam daftar ini. Intelektual dunia yang meraih penghargaan ini Francis Fukuyama, Samuel Huntington, Lee Kuan Yew, dan Noam Chomsky. 3. Merupakan 20 tokoh pembawa perubahan. Anies masuk ke dalam daftar 20 tokoh pembawa perubahan dunia menurut majalah Foresight. Majalah terbitan Jepang ini menganugerahkan penghargaan ini pada tahun 2010. Anies disejajarkan dengan PM Rusia Vladimir Putin, Presiden Venezuela Hugo Chavez, Rahul Gandhi, dan 16 tokoh lainnya. Mereka diperkirakan akan sangat berperan membawa perubahan dunia untuk 20 tahun mendatang. 4. 500 Muslim paling berpengaruh. Anies masuk dalam daftar 500 Muslim paling berpengaruh di dunia versi Royal Islamic Strategic Studies Center pada tahun 2010. 5. Masuk dalam Young Global Leaders 2009. Anies juga berhasil masuk dalam daftar Young Global Leaders 2009 yang diadakan World Economic Forum. Penghargaan ini diberikan kepada tokoh muda yang dinilai memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat. 6. Penghargaan internasional kategori pendidikan. Pada tahun 2010, The Association of Social and Economic Solidarity with Pacific Countries atau PASIAT memberikan penghargaan kepada Anies Baswedan dan kategori pendidikan. Penghargaan dari pemerintah Turki ini diberikan atas kesuksesan program Indonesia mengajar yang dicanangkan Anies. 7. Nakasun Yasuhiro Award. Anies menerima anugerah Nakasun Yasuhiro Award dari The Institute for International Policy Studies atau IIPS Jepang pada tahun 2010. Penghargaan ini diberikan kepada tokoh visioner, pembawa perubahan, dan memiliki daya dobrak demi tercapainya abad 21 yang lebih cerah. Bagaimana dengan kekuatan yang menyertai beliau? Ada 3 kekuatan alamiah kelas positif dan al-haq yang menyertainya, yaitu 1. Bernama Adar Nur Hakim, merupakan kekuatan Highlander dimensi alam 13 di planet Hairaniza. Kaitan kekuatan ini dan beliau yaitu pernah jadi ayahnya dan guru spiritualnya yang selalu membimbing. Kedua, Malikta Nurullahu, chip kekuatan alamiah dari alam jenis energi bangsa Nur Ilahi. Pendamping yang merapat alamiah dengan sendirinya khusus untuk memperkuat segala hal yang baik. 3. Kekuatan yang bernama Adidal Wahab, chip kekuatan alamiah dari alam energi bangsa Nur Zatullah. Pendamping untuk memperkuat khususnya daya tarik, kewibawaan, dan kesabaran. Bagaimana dengan kondisi posisi korin jin dan malaikatnya? Setiap manusia mempunyai korin jin dan malaikat secara alamiah. Korin jin menggiring manusia ke arah yang tidak baik, sedangkan korin malaikat menggiring manusia ke arah yang baik. Tingkatan korin jin dan malaikat yang menyertai manusia mempunyai 7 saf. Setiap manusia, korin jin dan malaikat di manusia sejak lahir selalu dimulai dari saf 7 terendah. Dalam perjalanan hidupnya, manusia cenderung selalu ke arah kebaikan atau keburukan tercermin dari posisi saf korin jin dan malaikat ini. Jika posisi korin jinnya menuju saf lebih tinggi ke arah 1, maka berarti daya pengaruh korin jin ini membawa keburukan makin melemah. Jika posisi korin malaikat menuju saf lebih tinggi ke arah 1, maka berarti daya pengaruh korin malaikat ini membawa kebaikan makin menguat. Artinya sepanjang hidupnya manusia ini banyak melakukan kebaikan dengan tulus terhadap kehidupan.
untuk korin jin, jika manusia ini sepanjang hidupnya makin kuat membawa kebaikan, maka korin jinnya ini makin lama makin hilang. Sedangkan korin malaikatnya, jika konsisten manusia ini istiqomah di jalur kebaikan dan bermanfaat untuk sesama dan alam, maka korin malaikatnya akan tergantikan dengan kekuatan di atas malaikat, yaitu seperti Nur An-Nur, Nur Ilahi, Nur Zatullah, dan seterusnya. Posisi sekarang korin jin dan malaikat Bapak Anies Baswedan ada di saf 2. Adapun nama korin jinnya adalah Ankir Muzizam, sedangkan nama korin malaikatnya adalah Wazarzah Yakudus. Sahabat, bagaimana dengan dark side-nya? Setiap manusia mempunyai energi dark side dalam dirinya. Energi dark side ini adalah akumulasi perbuatan diri yang tidak baik, merupakan perjalanan jiwa setiap manusia sepanjang masa circle of life-nya yang belum bersih. Energi dark side adalah pengendali, pengatur, dan inisiator segala hal negatif di dalam diri manusia, baik dari energi masa lalu maupun segala jenis kerak jiwa. Energi dark side menempati di lapisan jiwa jasad yang ke-9 atau yang terbawah. Sahabat, ada 7 status peran dark side di dalam diri manusia. Status pertama, aktif di permukaan diri. Status kedua, aktif di dalam diri. Status ketiga, tertimbun namun aktif mempengaruhi emosi negatif, penyakit hati, dan cinta dunia. Status keempat, sudah bersih namun belum di kedalaman 9000% bersihnya. Jika belum bersih di kedalaman 9000%, maka dark side ini masih ada, belum sampai intinya, dengan makna chipnya masih ada, namun sudah di luar diri, sewaktu-waktu bisa masuk kembali. Jadi kondisi bersih namun belum permanen. Status 5, bersih sampai intinya, yaitu di kedalaman 9000%, namun belum tercapai minus 900%. Jika belum tercapai minus 900%, maka masih berpotensi menarik energi dark side lainnya melalui jalur peristiwa lain di masa lalu. Status 6 sudah bersih total, yaitu di kedalaman 9000%, sudah tercapai minus 900%, namun masih meninggalkan endapan sampah negatif yang terbentuk selama ribuan bahkan jutaan tahun, sehingga membentuk kesadaran negatif, kebiasaan negatif, keyakinan negatif, emosi negatif, dan ego negatif, serta cinta dunia. Status 7, bersih total paripurna, bersih di kedalaman 9000% minus 900.000%. Sedangkan dark side Anies Baswedan, kondisi perannya adalah di status 4, yaitu sudah bersih. Adapun nama dark side-nya adalah Dahram Jua. Sahabat, kepedulian kami kepada semua manusia, apalagi mereka yang sedang menjabat, kami bermohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diturunkan suatu kekuatan yang mengandung 2 manfaat, yaitu pertama, kekuatan ini mendampingi yang bersangkutan untuk membimbing di jalur kebenaran ilahi. Adapun kekuatan dengan tujuan ini ada 2 jenis, yaitu yang belum pernah menjadi manusia dan yang pernah menjadi manusia namun sudah menjadi aparat ilahi dan mempunyai keterkaitan dengan manusia yang didampinginya. Kedua, kekuatan ini sebagai penegak badar al-haq dan belum pernah menjadi manusia, bertugas untuk memastikan yang bersangkutan amanah berjalan sesuai garis al-haq Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun jika menyimpang dan tidak amanah, maka akan dipastikan mendapatkan ganjaran dari kekuatan al-haq dengan terbaik untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai kadar kesalahannya di kehidupan ini. Kekuatan ini disebut Garda Humanity Badar al-Haq, dan alhamdulillah telah hadir 3 chip pada Bapak Anies Baswedan sebagai tambahan pembekalan untuk dirinya sebagai
pejabat, dan agar bermanfaat pada hidup dan kehidupannya. Adapun chip yang pertama, yaitu yang belum pernah jadi manusia, bernama Assalam Mukmin Haq. Sedangkan chip yang kedua yang belum pernah jadi manusia dan ada keterkaitan dengan dirinya, yang bernama Hidayatullahu A'la. Kaitannya adalah pernah menjadi guru spiritualnya dan pendamping di kehidupan-kehidupan sebelumnya. Sedangkan chip ketiga sebagai penegak Badar Al-Haq, yaitu belum pernah menjadi manusia, bernama Gaharta Haq Badar A'la. Jadi demikian sahabat, analisa untuk Bapak Anies Baswedan. Semoga bermanfaat dan kita bertemu di episode berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Allahu Rabbi. Allahu Akbar. La